Siang hari ini, mari kita mau sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Dia menjadi penghibur kita. Menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan kerajaan yang tak tergoncangkan itu menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Sebab itu kami mau bernyanyi dan bersorak Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan Yesus. Engkau berkuasa. Namamu berkuasa Tuhan. Gunung tunduk mendengar suaramu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kelemahan kami, sakit penyakit kami, Engkau jauh lebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku. Keajaiban dan kuasa-Mu Yesus, penghibur, Kaulah menara kekuatan, piala semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
bagimu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi haleluya. Kuasa bagi rasa, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan Yesus. Tiada janji setia ada. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan, nyanyi dan bersorak bagimu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagimu Yesus. Kuasa bagi rasa, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, kami sungguh bersuka Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada pada, tiada janji setia ada pada, tiada janji setia ada padamu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Tiada yang sepertimu Yesus, sungguh tiada yang sepertimu Tuhan. Namamu berkuasa, namamu ajaib Tuhan. Engkaulah penghibur kami Tuhan, Engkau menara perlindungan kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Satu-satunya penebus yang menyelamatkan, satu-satunya pembela kami, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk di dalam namamu Tuhan. Segala kuasa takluk di bawah kakimu Yesus Tuhan. Kami bangga memilikimu. Sebab itu jiwa kami bersorak-sorak Tuhan, hati kami bersuka cita, sebab pembela kami hidup, Yesus juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagimu Tuhan. Pujian hormat kuasa bagi Raja, Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu. haleluya, 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 haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada firman
Tuhan seperti yang ada pada firman-Mu. Tiada hukum yang melindungi seperti hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih karena kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami ada di dalam hadirat Raja di atas segala raja. Dengan merendahkan diri kami datang kepadamu. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang suci, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, pemilik semesta alam. Dan yang memperkenankan kami untuk menikmati segala ciptaan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan. Kami bersyukur karena kami ada di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur karena kami menerima kebenaran-Mu, janji-Mu yang adalah ya dan amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna, yang terus-menerus menyempurnakan kami. Kami bersyukur kepadamu dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, berbicara kepada kami, tuntun kami, berfirman bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Roh Kudus, jamah pikiran kami, hati kami, jiwa kami, tubuh kami. Supaya kami menyambut firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami sambut, firman-Mu yang kami percayai, firman-Mu yang kami terima, itu akan memerdekakan kami, memberkati kami, menghidupkan kami, membentengi kami, melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Saya mau menyampaikan bagian firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Bagian-bagian ini kita sudah sering baca, bahkan itu sudah menjadi hafalan untuk kita dalam pengajaran Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan kembali supaya kita terus-menerus merenungkan bagian ini. Kita terus-menerus ada di dalamnya. Kita terus-menerus hidup di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat Ia ada di bumi mengajarkan murid-murid, mengajarkan orang banyak yang berbondong-bondong kepadanya dengan semua situasi keadaan mereka, situasi keadaan hidup mereka yang sangat-sangat sulit, tapi Tuhan mampu mengubahkan mereka dan mengarahkan mereka untuk hidup di dalam tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Tentang hal kekhawatiran. Ini seandainya saya ini pimpinannya lembaga Alkitab, saya ganti judulnya. Tentang kerajaan Allah. Ini tentang hal kekhawatiran. Puji Tuhan. Ya, memang ditulis di situ tentang kekhawatiran. Ayat yang ke-25, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan pakaian? Pandanglah burung-burung di udara. Dan tidak Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak. Amin. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jangan tambahkan kesusahan hari ini untuk hari esok. Jangan tambahkan kesusahan hari ini, minggu ini untuk minggu yang akan datang. Jangan kesusahan hari ini kau tambahkan kesusahannya pada bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, dan seterusnya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Yang ditekankan Tuhan Yesus di sini adalah apa yang merupakan jaminan bagi kehidupan kita di bumi dan di surga nanti, yaitu ayat 33. Mari baca ulang, ayat 33. Kemudian garis bawahi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba tunjuk kiri kanan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir, makan dan minum, pakaianmu dan cincinmu, kalungmu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang ini kita khotbah di zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemi, masa pandemi, akan sangat sulit. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka makan dan minummu akan ditambahkan. Pak, sulit. Situasi lagi sulit, krisis, betul, semua orang mengalaminya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, mereka mampu merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa yang memelihara hidup saya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Amin. Ya, sekali lagi, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang bisa, yang mampu mencari Tuhan dalam setiap atau situasi keadaan. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka tahu, mereka mengenal Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 14 dan 15, mari kita baca bersama-sama. Saudara baca di sini, saya baca dari tape saya, 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit dan bumi, yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Saya percaya bahwa ini kebenaran ini tidak akan pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Allahmu yang empunya langit. Kan orang bilang langit itu ada berapa tingkat. Paulus bilang begini, dalam pengalamanku Tuhan pernah membawa aku ke tingkat yang paling tinggi. Puji Tuhan. Tapi itu miliknya Tuhan, kata Alkitab ini, kata firman Tuhan. Nah, Tuhan yang demikian itulah yang ada di dalam atau yang memerintah, yang berdaulat, yang berkuasa di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Saudara mengucap syukur karena saudara menghadapi dia atau berhadapan dengan atau datang kepada dia di hadapan Raja, di hadapan Tuhan yang luar biasa itu. Engkau merendahkan dirimu. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Ayat yang ke-15, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Wah, Tuhan bilang, hei dengarkan baik-baik. Bukan orang lain tapi nenek moyangmu, Tuhan hatinya terpikat. Berapa banyak yang mau buat hati Tuhan terpikat sama dia? Orang-orang yang demikian itu berkata begini, Tuhan yang mengatasi segala langit,
Yang pemilik langit dan bumi, Engkaulah Tuhan bagi saya. Amin. Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu belum dibentuk, dia sudah ada. Segala sesuatu berubah dan segala sesuatu selesai atau habis binasa, dia tetap ada. Yesus Kristus memproklamirkannya di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Mari baca, 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, kata Tuhan Yesus. Siapa raja yang kekal itu, yang memerintah di dalam kerajaan yang kekal, yang hatinya terpikat kepada umatnya, Yesus Kristus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, yes, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang kekal. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Segala sesuatu hancur, segala sesuatu berubah, dia tetap sama, dia tetap ada. Dialah Tuhan yang kekal, yang memerintah di dalam kerajaan. Itu luar biasa. Berbahagiakah kita ada di dalam kerajaannya? Apa yang sungguh-sungguh menggerakkan hati kita untuk selalu ada di dalam kerajaan, mencari kebenarannya? Apa? Haleluya. Saya berdoa supaya kita menemukan pertanyaan itu. Amin. Yang memikat hati kita, kenapa? Kenapa? Yang memikat hati kita terhadap Tuhan, terhadap kerajaan dan kebenarannya. Puji Tuhan. Nah, ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Daripadanya lah segala sesuatu berasal. Daripadanya segala sesuatu yang terlihat itu menjadi ada. Dialah Tuhan yang luar biasa. Namun demikian banyak orang juga yang mencari dan mempergunakan Tuhan yang lain, kekuatan yang lain, kuasa yang lain. Kata Paulus, kekuatan yang lain, Tuhan yang lain itu miskin dan tidak berdaya. Kata Paulus, itu miskin dan tidak berdaya. Galatia pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Paulus menjelaskan di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Paulus menjelaskan. Mari kita baca ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dia tidak sama dengan Alfa dan Omega. Dia tidak sama dengan Tuhan yang mengatasi segala Tuhan. Dia tidak sama Allah yang disembah oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak sama dengan Tuhan pencipta alam semesta, pemilik langit dan bumi. Tidak sama. Tidak sama. Paulus bilang sama mereka, dulu kamu sebelum ada di dalam Kristus, sebelum ada di dalam Dia, kamu memang hambanya Dia. Kamu taklukkan diri kepada Dia. Kamu merendahkan diri di hadapan Dia. Kamu mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Paulus, Tuhanmu itu luar biasa. Tuhanmu itu dahsyat. Segala sesuatu berasal daripada Dia. Kamu sudah ada di dalam Dia. Terus ada di dalam Dia. Amin. Terus ada di dalam Dia. Inginkan Dia. Rindukan Dia. Paulus nasihati jemaat. Bagaimanakah mungkin sekarang kamu di dalam Kristus, kok kamu mau kembali lagi? Jangan. Dia bilang, fokuskan dirimu. Matamu pandang kepada Dia yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang menyambut Kristus Yesus, ia menyambut Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita baca ini 1, 2, 3. Setiap orang yang menyambut Yesus Kristus, ia menyambut Tuhan dan Raja yang berkuasa. Dengarkan. Tuhan dan Raja yang berkuasa atas hidupmu, bukan Tuhan yang lemah. Bukan Tuhan yang tidak tahu jalan keluar. Bukan Tuhan yang tidak mampu menolong. Bukan Tuhan yang tidak sanggup untuk menolong kau. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Sekali lagi.
Setiap orang yang menyambut Yesus Kristus, yang menyambut Tuhan dan Raja yang berkuasa. Dan setiap orang yang mengikut Yesus Kristus, ia hidup di dalam kerajaannya yang berkuasa. Amin. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, setiap orang yang hidup di dalam kerajaannya, ia hidup di dalam kerajaannya yang berkuasa. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa itu. Kok saya di bumi, kenapa surga harus tahu saya? Kenapa surga harus peduli dengan saya? Faktanya adalah Kristus Yesus datang kemudian menghubungkan kita, ya, bumi dengan surga. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan yang luar biasa. Kita sedang menghambakan diri kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menyerahkan dirinya. Tuhan yang memahami kehidupan. Tuhan yang memahami keadaan dan situasi. Kita telah menyerahkan diri kepada Dia. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus harus sepakat dengan Dia. Saudara sepakat dengan Tuhan? Sepakat dengan Tuhan? Haleluya. Saudara sepakat dengan Tuhan? Apa sepakat? Haleluya. Apa kesepakatanmu dengan Tuhan? Haleluya. Sepakat dengan Dia untuk hidup di dalam Dia dan menghormati hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya. Tuhan itu adalah pribadi, firman-Nya adalah hukum-hukumnya. Ketika kita sepakat dengan Dia, kita memberi hormat kepada Dia. Kita sepakat dengan firman-Nya. Itu firman-Nya memberi hidup, firman-Nya itu memberi janji. Haleluya. Mari sepakat dengan Tuhan. Mazmur pasal 1. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Sepakat dengan Tuhan untuk itu. Sepakat dengan Tuhan, jangan sepakat dengan ini, jangan sepakat dengan ini, jangan sepakat dengan ini. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan, kita tidak bisa menghindari orang-orang ini, betul? Ada di antara kita, betul tidak? Ada di sekitar kita, betul tidak? Tapi kamu jangan kasih kesepakatan dengan dia. Kalau kamu kasih kesempatan, dia akan tarik kamu ke keadaan. Dia akan tarik kita, bawa kita kepada keadaan. Haleluya. Sepakat dengan Tuhan, kita akan menerima hidup. Sepakat dengan Tuhan, kita akan menerima hukum-hukum. Sepakat dengan Tuhan, kita menerima ketetapan-ketetapan. Sepakat dengan Tuhan, kita menerima jalan keluar. Saya percaya. Saya sudah konseling banyak orang. Kami punya prinsip pelayanan itu, kami tidak kasih keputusan buat dia, tidak. Kamu harus buat keputusan berdasarkan kebenaran. Karena kamu harus sepakat dengan Tuhan. Bukan sepakat dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya mendoakan, membimbing. Kami punya prinsip pelayanan seperti itu. Bukakan kebenarannya. Kamu percaya kebenaran, sepakat dengan Tuhan. Kebenaran itu akan menghidupkanmu. Amin. Ya, itu penting, sangat penting. Sepakat dengan dia untuk hidup di dalam dia, menghormati hukum-hukumnya, hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Saudara dan saya terlindung dari kerugian-kerugian. Setan itu tidak ingin supaya kita menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Sepakat dengan Tuhan, kita menerima hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas utama bagi kita. Oh Pak, Pastor, terus saya tinggalkan pekerjaan saya? Tidak perlu tinggalkan. Tapi bilang kerajaan Tuhan ada di pekerjaan saya. Kerajaan Tuhan ada di hidup saya. Kerajaan Tuhan ada di dalam keluarga saya. Kemanapun saya pergi, kerajaan Allah hadir di sana. Ya, itu menjadi prioritas. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berbicara kepada umatnya di dalam perjanjian lama. Mari kita baca ini. Ini sangat-sangat bagus sekali.
Di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Mari kita baca 1, 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Apa itu sabat? Hari perhentian penuh dan kudus bagi Tuhan. Pastor, berarti hanya hari Minggu saja saya berikan kesempatan. Tidak. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Amin. 1 hari berapa jam? 24 jam. Bersediakah engkau berjalan bersama Tuhan di setiap waktu-waktu hidupmu? Kan kita bilang nanti hari Minggu saja baru saya sungguh-sungguh menikmati kerajaan Allah. Sungguh-sungguh menikmati kebenaran. Keliru. Sangat keliru. Nikmati kerajaan Allah, nikmati kebenaran dimanapun engkau pergi. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus bilang begini. Berdoalah kepada Bapa di surga supaya kerajaannya datang kepadamu. Ketika kerajaan itu datang, kehendak Bapa pun terlaksana. Saudara tahu apa yang merupakan kehendak Bapa? Apakah Tuhan mau supaya kita rugi terus menerus? Apakah Tuhan mau supaya kita bergumul terus menerus? Apakah Tuhan mau supaya jalan buntu terus menerus? Tidak ada. Itu setan punya keinginan. Setan punya keinginan adalah kebinasaan. Merugi terus. Tapi Tuhan punya mau adalah hidup di dalam kehidupan yang Kristus kasih. Dan kehidupan yang Tuhan kasih itu kehidupan yang sangat luar biasa. Tuhan bilang begini, apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Ya, saya benar-benar saya bilang ini Tuhan, saya sering khotbah kan. Bahkan orang jemaat sudah hafal ini ayat-ayat. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita betul-betul buat ada prioritas di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini Tuhan Yesus berkata, mari kita baca ulang 2 hal, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Dengarkan, ditambahkan adalah dampak dari ini. Sesuatu yang ditambahkan ke dalam hidupmu adalah dampak dari ini. Prioritas ini, utama ini, yang pertama adalah ini, yang ini itu tambahan. Engkau akan ditambahkan di jarimu cincin 100 gram. Wih. Mak di lehernya cincin 200 gram. Jalannya begini dong. Dengarkan baik-baik. Kita punya kebutuhan itu tambahan. Bilang tambahan. Mengerti tambahan? Mengerti tambahan? Menu utamanya itu nasi dengan ayam. Tambahannya itu B2 B1. Nah ini bercanda. Tambahan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Nah 2 poin untuk kita bisa paham atau mengerti lebih dalam tentang apa kata Tuhan Yesus. Tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan kepada. Yang pertama. Haleluya. Kata cari berarti mengejar. Katakan mengejar. Carilah berarti mempelajari. Katakan mempelajari. Menyelidiki. Memahami. Mengetahui. Berapa banyak tenaga yang kau curahkan untuk mengejar kerajaan Allah? Berapa banyak kekuatan yang kau kerahkan untuk mengejarnya? Bagaimana engkau mempelajarinya? Pengalaman kan Tuhan kasih kita pengalaman. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang sesuatu. Waktu kita pelajari, oh Tuhan maunya begini. Kita diberkati. Menyelidiki, memahami, kita harus paham. Surga itu tidak kelihatan, tapi sesungguhnya dia sungguh-sungguh nyata.
harus ketahui. Mari harus ketahui. Belajar untuk mengejar. Belajar untuk mempelajari. Belajar untuk menyelidiki. Belajar untuk pahami. Belajar untuk mengetahui. Kerajaan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan. Kerajaan Allah harus dikejar. Harus dipelajari. Harus diselidiki. Harus dipahami. Harus diketahui. Jangan bilang, lu percaya nanti masuk surga? Tidak tahu. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Yesus sudah mati di kayu salib. Saya percaya, saya sungguh-sungguh dengan dia. Pada waktu saya tinggalkan bumi, saya akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Itu kebenaran yang kita ketahui. Amin. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang mencari harus memiliki keinginan. Punya keinginan tidak? Ingin tidak supaya kebenaran itu bertambah-tambah. Orang-orang yang mencari harus memiliki minat. Adik-adik yang mau jadi sarjana dalam bidang apa? Tapi kalau sudah ada di dalam hidupmu, tapi kalau tidak punya minat untuk belajar, dengarkan baik-baik, engkau tidak akan pernah jadi sarjana. Punya hasrat, antusiasme. Antusias. Punya antusias tidak? Punya antusias tentang kebenaran? Punya antusias tentang kerajaan Allah? Saya percaya tidak akan pernah sia-sia orang yang punya keinginan, minat, hasrat, antusias untuk memperoleh dan memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Loh, kita punya antusias terhadap satu pekerjaan, kita kerja sungguh-sungguh, orang bilang banting tulang, kita memperoleh apa yang kita kejar, betul toh? Kerajaan Allah itu dapat kita nikmati. Kita hidup di dalam, kita ada di dalamnya dan kita menikmati berkat-berkat surgawi di dalamnya. Mari sekali lagi, kejar, pelajari, selidiki, memahami, ketahui, punya keinginan, punya minat, punya hasrat, punya antusiasme untuk memiliki kerajaan Allah. Bangkitkan dirimu sendiri. Jangan tunggu orang lain untuk ngomong sama saudara. Bangkitkan dalam diri. Raja Daud bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia bangkitkan dirinya sendiri. Saudara punya minat. Saudara harus punya keinginan, punya hasrat, punya antusias. Ketika kita punya antusiasme, saya percaya Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kerajaan dan kebenarannya kita peroleh, tapi jaminannya juga ada. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya, puji Tuhan. Orang yang mencari harus memiliki keinginan, minat, hasrat, antusiasme untuk memperoleh apa yang ia cari. Carilah. Kalau saudara cari ilmu, harus. Mau jadi sarjana, harus. Demikian juga. Saudara mau menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya, harus. Amin. Amin. Jujur, saya tidak sia-sia mengejarnya. Saya tidak pernah sia-sia. Hari-hari ini saya menikmati apa yang saya kejar tahun 90-an. 1 tahun saya tidak pernah punya gaji karena memang tidak kerja. Tapi saya pergi, ada teman-teman yang kerja di parkiran atau satpam, saya biar saya terus kiri, terus mundur, op, kanan, kiri, stop. Dapat uang 500 makan. Dapat uang 1000 pakai untuk pergi ke gereja. Hari ini saya menikmati apa yang saya kejar tahun 90. Betul. Tidak sia-sia apa yang kau kejar. Orang yang bilang sia-sia itu karena dia tidak paham. Tidak sia-sia apa yang kau kejar. Apalagi yang kau kejar kebenarannya. Tidak akan sia-sia. Benar. Bapak Ibu Saudara sekalian. GKRI itu tidak melibatkan orang untuk melayani karena melamar, tidak. Tidak. Jadi biar dia S2 teologi ya, dia lamar.
itu kecil kemungkinan untuk diterima. Tapi jemaat yang bertumbuh itu dibina untuk menjadi gembala. Saya termasuk. Susah sekali waktu tahun 90-an. Dengarkan. Saya jalan 60 km jalan kaki. Jalan kaki. Tapi hari ini saya menikmati apa yang saya kerjakan tahun 1990. Dengarkan. Apa yang engkau lakukan saat ini, suatu waktu engkau akan menikmati apa yang engkau kerjakan sebelumnya. Halo, berapa banyak mau menikmati kerajaan Allah, kebenaran? Dengarkan baik-baik. Saya selalu bilang, baik itu anggota tim Praise and Worship, saya mau asisten-asisten saya dari situ. Anak-anak muda yang taat, yang setia di sini. Engkau bayar harga, engkau sungguh-sungguh antusias dengan kerajaan. Engkaulah yang jadi gembala kemudian. Betul. Itu Gekari, itu sistemnya Gekari. Karena hamba Tuhan itu dapat gaji dari Tuhan. Baru Gekari itu tidak ada pensiunnya lagi. Saya bilang puji Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini saya masih antusias. Entah sampai kapan antusiasnya saya hilang. Mungkin putus nafas. Saya mau sampaikan ini. Ini bukan karena pengalaman saya sampaikan. Bukan. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran. Apa yang kau cari, engkau temukan. Kata Tuhan Yesus, engkau cari, engkau akan menemukan apa yang kau cari. Ketuk, maka yang engkau ketuk pintu itu akan dibukakan bagimu. Itu kebenaran. Kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah menukar kebenaran itu. Menggantikan kebenaran itu. Tetap sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, hanya orang-orang yang rendah hati yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mencari Engkau. Hanya sekali lagi, hanya orang-orang yang rendah hati. Yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Engkaulah Tuhan saya. Kebenaranmu adalah kebenaran saya. Hanya orang-orang itu. Balik, begitu. Orang-orang yang rendah hati akan berkata, kerajaan Allah adalah milik saya. Saya ada di dalam kerajaan. Saya akan terus menerus kejar. Saat prioritas kita itu nomor satu adalah kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita baca ini. Saat prioritas orang yang hidup di dalam kerajaan Allah beralih kepada kerajaan yang lain, maka ia cenderung untuk mencari kerajaan itu dan menundukkan diri kepada Tuhan yang lain itu. Tadi Galatia pasal 4 tadi. Jangan. Kalau kamu sudah ada di dalam kerajaan Allah, saya tahu siapa rajanya. Saya tahu hukum-hukumnya. Itu adalah prioritas pertama saya. Karena begini, kita tidak bisa tidur malam hari. Terima kasih pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjaga jantung saya. Engkau menjaga paru-paru saya. Engkau menjaga otak saya. Engkau menjaga semua organ-organ tubuh saya selama sepanjang malam. Tapi malam hari sepanjang hari engkau bekerja keras. Malam hari engkau datang kepada iblis dan berkata terima kasih untuk berkat. Tidak ada. Kalau pagi-pagi engkau datang kepada Tuhan, terima kasih engkau melindungi saya sepanjang malam. Sepanjang malam engkau berkata, terima kasih tanganmu membuat aku berhasil. Amin. Haleluya. Kita harus punya komitmen itu untuk hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi menikmati kerajaan Allah yang berkuasa itu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 26 ayat 13. Yesaya pasal 26 ayat 13 mari kita baca. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami. Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. Dia bilang begini, sebelum engkau datang memanggil kami, memerdekakan kami, melepaskan kami, ada Tuhan yang lain yang menguasai kami, yang memerintah kami, yang menjadikan kami budak. Bahkan setan pun kami sembah. Tapi sekarang
Engkaulah raja atas kami. Engkaulah raja di dalam kerajaan ini. Kebenaranmu, hukum-hukummu adalah hukum-hukum bagi kami. Kebenaran bagi kami. Tuhan berbicara kepada bangsa itu. Mari kita pahami. Haleluya. Orang-orang yang terus-menerus mencari kerajaan Allah, mereka akan bertumbuh di dalam kebenaran. Mereka akan bertumbuh di dalam rasa hormat. Semakin tunduk, semakin taat, semakin setia kepada Tuhan dan Raja yang memerintah atas hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa saja? Kebutuhan manusia selama di bumi. Kau butuh baju? Amin. Setiap akhir November, Tuhan, Natal ini. Baju baru kok. Betul Tana? Ada yang sudah belanja? Puji Tuhan. Katimo sudah belanja. Online kan boleh. Tuhan, saya berdoa supaya menutup tahun dengan lebih lagi. Yang lebihnya itu yang saya maksud adalah kebutuhan-kebutuhan. Bisa kok sonde? Bisa? Loh kan Tuhan bilang semuanya ditambahkan. Kok saudara tidak bisa jawab? Yang pertama ini kita sudah paham. Oh itu kerajaan Allah, kebenarannya menjadi bagian utama. Prioritas pertama saya. Kalau saya sudah hidup di dalamnya, yang lain saya percaya. Amin. Amin. Saudara percaya yang lain akan ditambahkan? Coba lihat kiri dan kanan bilang pasti akan ditambahkan kepadamu. Amin. 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 Bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Matius pasalnya yang ke 6 ayat 25, mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Tunjuk kiri kanan, jangan khawatir. Akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Biasa Desember itu Fanta, Sprite, Coca-Cola. Itu melimpah. Puji Tuhan, beruntung, bersyukur karena jadi hamba Tuhan itu luar biasa. Setiap tahun itu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengarkan, hidupmu lebih penting dari makan dan minummu. Tubuhmu itu lebih penting dari makan dan minummu. Jangan kau kerja banting tulang kemudian sakit, salahkan Tuhan. Amin. Tubuhmu itu harus sehat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan bilang tubuhmu itu sangat penting. Hidupmu itu sangat penting. Karena itu jangan khawatir. Pasti ditambahkan. Bilang coba gini. Hidup itu penting. Tubuh itu penting. Pasti tambahkan pakaian, makanan, segala sesuatu. Amin. Saya masih ingat. Suatu ketika masih di Jakarta. Kami mau melayani. Ini orang memang keluarga sangat diberkati sekali. Itu aset itu bukan miliaran, triliunan. Supaya saya bisa masuk ke keluarganya, dia ganti baju saya. Baju yang saya pakai saya tidak bisa beli karena terlalu mahal. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya tidak menginginkannya tapi dia kasih buat saya. Ikat pinggang itu kepalanya bukan kepala biasa-biasa. Saya masih simpan itu. Biar itu jadi tanda mata. Itu harga bukan 1 juta.
Harga baju bukan 1 juta. Di atas saya bilang, Tuhan, seandainya dia kasih mentahnya saja, saya beli berapa. Tapi itu cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada saya, hei dengarkan baik-baik. Kamu masuk ke golongan itu, kamu pakai ini. Bukan kamu yang beli, saya yang beli melalui dia. Saya punya pengalaman seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu memelihara kita. Tuhan tahu mencukupkan kebutuhan kita. Bagaimana caranya? Ini. Caranya adalah 1, 2, 3. Hei. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa yang tidak. Amin. Ia seperti pohon yang di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memelihara engkau dari apa yang kau buat. Apa yang kau kerjakan. Jadi jangan ngomel terus kalau usaha itu, pekerjaan itu belum mengalami perubahan. Bilang, Tuhan engkau kasih saya kerjakan ini, saya setia, saya taat saja. Jangan ngomel terus, jangan ucapkan, rugi. Rugi benaran. Ini orang kok tidak diberkati benaran. Tapi bilang begini, apa yang saya kerjakan, Tuhan mengurapi saya untuk berhasil. Ini berhasil, ada jalan keluar, ada berkat Tuhan untuk apa yang saya kerjakan. Amin. Halo bapak-bapak, percaya tidak bahwa keluarga akan berhasil? Halo mama-mama, kalau mama-mama gimana? Percaya? Percaya tidak usaha atau pekerjaanmu diberkati? Puji Tuhan. Sejak saya hidup di dalam Kristus, saya melihat campur tangan Tuhan itu ajaib. Sangat ajaib, sungguh ajaib. Itu kan pastor, itu kan gereja, jadi banyak perhatian. Dengarkan. Waktu saya kerja pertama kali di gereja, saya tukang pel di gereja. Yang gaji saya bukan gembala, bukan gereja. Orang lain dia bawa tanda tangan, saya tiap tanda tangan setiap bulan. Tapi bukan dari gereja. Dari perusahaannya orang. 3 bulan pertama saya tidak digaji, tapi saya kerja saja. Saya tahu persis Tuhan memang bawa saya untuk saya kerjakan ini. Saya kerjakan saja. 3 bulan pertama itu tidak digaji. 3 bulan kemudian gaji berapa? 350. Tapi perusahaan yang gaji saya itu berapa? Lebih dari 750. 3 bulan saya beli motor. Karena berkat Tuhan banyak. Saya beli motor. Teman-teman kok curiga. Motor waktu itu kan paling mahal itu 3 juta. Tahun 90-an. Paling mahal. Saya beli 2 juta lebih. Itu 2 juta 300 kok. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya bilang, kalau kita lihat jalan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sangat rugi kalau kita tidak punya fokus terhadap kerajaan. Sangat rugi kalau kita tidak menghormati Dia. Sangat rugi kalau kita mengabaikan firman-Nya. Sangat rugi. Sangat rugi. Dengarkan baik-baik. Adik-adik, engkau punya 4 tahun untuk kuliah. Betul ya? Ada 4 tahun. 4 tahun. Ada yang lebih, ada semester 15. Saya bilang, Tuhan kurangi dia. Jangan. Kau harus fokus, antusias untuk kejar. Saat engkau kejar, Tuhan pasti tolong kau untuk berhasil. Ya, puji Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik. Ini akibat dari ini, apa yang diperbuatnya itu karena ayat pertama dan ayat yang kedua yang kita baca di atas. Tidak sepakat dengan orang berdosa, tidak sepakat dengan orang jahat, tapi sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman-Nya. Dia itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berapa banyak yang berhasil? Sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita sepakat dengan Tuhan? Katakan, Tuhan, saya ini milik-Mu.
Saya adalah milik. Dimanapun saya, keadaan apapun, saya tetap milikmu. Situasiku tidak baik, tapi saya adalah milikmu. Saya bukan milik yang lain. Saya tetap menaruh hormat kepadamu. Saya tetap menaruh hormat kepada firman. Itu sepakat dengan Tuhan. Saat kita sepakat dengan Tuhan, engkau keluar sebagai orang yang diberkati. Engkau pergi ke pekerjaanmu sebagai orang yang diberkati. Engkau pergi ke usahamu sebagai orang yang diberkati. Engkau pergi ke ruangan kelasmu sebagai orang yang diberkati. Gitu. Itu orang-orang yang sepakat dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak yang sepakat dengan Tuhan. Atau memperbaharui kesepakatan dengan Tuhan. Mari katakan ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri dan buka Alkitab saudara. Buka Alkitabnya, kemudian kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-7. Saudara nanti garis bawahi, karena ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Tentang Asa, raja. Seorang raja namanya Asa. Suatu waktu dia membuat pembaharuan bagi bangsanya. Kemudian datanglah Oded. Oded Azaria, Azaria bin Oded. Azaria anak Oded. Roh Allah penuhi dia, kemudian dia datang menghampiri Asa dan berbicara kepada dia. Saudara nanti baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan seterusnya, tapi saya mau ajak kita untuk baca ayat yang ke-7. Bahwa apa yang akan dikerjakan oleh Asa bersama dengan seluruh rakyatnya, bersama dengan semua orang yang mengikuti dia, itu tidak sia-sia. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dengarkan, selalu disediakan Tuhan upah bagi apa yang engkau kerjakan. Engkau berusaha, engkau usaha keras, itu tanggung jawabmu, itu bagianmu. Upah adalah bagian Tuhan. Saudara mau tentukan upahmu sendiri atau Tuhan yang mau tentukan upahmu? Engkau kerja keras, Tuhan tentukan upahmu yang layak. Yang jelas, Tuhan itu selalu menuntun dari bawah ke atas. Tuhan tidak pernah menuntun atau menjatuhkan orang dari atas langsung ke bawah, tidak. Tuhan itu tuntun pelan, tapi pasti menuju ke atas. Amin, amin. Berapa banyak bersepakat dengan Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur ada di hadapan kita. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus punya komitmen yang sangat besar sesuai dengan tujuannya ke bumi. Dia melihat aniaya. Dia menghadapi cemooh, olokan. Tapi untuk tujuannya dia tidak pernah kendor. Dia tidak pernah berubah. Yesus terus menerus ada di dalam komitmen itu. Pagi hari ini tubuh dan darah Yesus yang sudah dihancurkan, yang sudah dicurahkan adalah komitmen besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau menerima kasih, itu karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Bukan dengan kasih yang biasa-biasa, tapi kasih yang sangat luar biasa. Yaitu memberi dirinya. Rela tubuhnya dihancurkan. Rela darahnya dicurahkan. Tidak apa-apa. Tapi biarkan orang itu yang ada di TTS, orang itu yang ada di kota Soe mengalami kasih. Itu komitmen yang sangat luar biasa. Roti dan anggur ada di depan kita. Saudara akan menyambut, saudara akan menerima. Ketika saudara menerimanya, saudara katakan terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, engkaulah Bapa bagiku untuk selama-lamanya. Firman-Mu, janji-Mu adalah bagian dari hidupku untuk selama-lamanya. Aku memberi penghormatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tangan sebelum kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Mungkin saudara berkata begini, Tuhan,
Hari ini, sejak hari ini, saya punya antusiasme yang baru. Saya punya komitmen yang baru. Saya punya minat yang baru. Saya bangkitkan di dalam diri saya untuk terus-menerus mengejar, untuk terus-menerus memiliki kerajaan Allah, kebenaran yang adalah jaminan bagi saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau melakukannya. Saya mau hidup di dalamnya. Haleluya, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Bapa yang baik hadir di sini. Dia bukan hanya Bapa, tetapi dia adalah Raja. Dia punya ketetapan, dia punya hukum. Dia juga adalah Tuhan, dia yang menciptakan engkau. Oleh karena dia menciptakan engkau, dia merancang masa depan. Saat engkau terus-menerus ada di dalam kerajaan, engkau terus-menerus tahu mempelajari kebenarannya, engkau akan mengerti siapa diri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Saudara, tundukkan kepalamu dan katakan, Tuhan, saya percaya bahwa kerajaan-Mu memenuhi hidup saya. Kerajaan dan kebenaran-Mu itu memenuhi keluarga saya. Haleluya, memenuhi pekerjaan, usaha, tempat di mana saya berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, saya akan mengalami yang terbaik. Saya menerima yang terbaik di dalam apa yang Kau kehendaki. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Tuhan Yesus, malam sebelum Ia diserahkan, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, orang-orang yang dipilihnya dalam persekutuan yang berat. Dia mengambil roti lalu berkata, ini adalah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu, dihancurkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Kemudian dia mengambil cawan lalu ia mengucapkan berkat. Cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru, dimeteraikan oleh darahku. Ceritakan, saksikan bahwa darahnya telah menebusmu. Darahnya telah menyucikan, menguduskan. Darahnya telah menghubungkan engkau dengan Bapa. Darah Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa surgawi, menjadikan hidup kita berarti. Oleh karena kerajaan yang berkuasa di dalam, oleh karena firman yang tidak pernah berubah. Di dalam firman ada jaminan tentang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Sambut roti dan anggur. Terima dengan iman. Ketika saudara makan, saudara katakan, terima kasih untuk tubuhmu yang diserahkan. Aku yang tidak layak dilayakkan. Terima kasih untuk darahmu yang menyucikan, menguduskan saya. Layak di hadapan Raja yang kudus. Layak untuk berada di dalam kerajaannya. Layak untuk selalu bersekutu dengan Dia. Haleluya. 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 Biarkan para pelayan perjamuan melayani Bapak Ibu sekalian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan sekali lagi. Bapa Yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
angkat roti di tangan kananmu melewati kepalamu. Dan mari kita mengucap syukur kepada Bapa oleh karena Kristus Yesus. Yang oleh karena kasih-Nya Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan bagi kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit kita sembuh. Angkat dan mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan. Terima kasih tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Lambungmu yang ditombak. Kepalamu yang dikenakan mahkota berduri. Terima kasih untuk bilur-bilur Tuhan Yesus. Saya menerima roh yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima roti ini dan saya makan dengan iman. Haleluya. Makanlah dengan iman. Pegang anggur di tangan kananmu. Darah Yesus mengalir sampai tetesan yang terakhir. Itu adalah tanda dari cinta kekal, kasih kekal yang diberikannya kepada manusia secara khusus untuk saudara dan saya, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, ada cucu-cucu, untuk generasi-generasimu hari ini, generasi-generasi yang akan datang. Haleluya, haleluya. Darah Yesus telah mempersekutukan kita dengan Bapa. Kita layak ada di dalam kerajaan-Nya. Kita layak untuk menikmati hadirat-Nya. Kita layak untuk menikmati kuasa kerajaan. Menikmati otoritas sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Raja. Haleluya. Saat hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kita menikmati kehidupan Tuhan. Kehidupan Bapa surgawi. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Darah-Mu Engkau curahkan. Tanda kasih yang kekal bagi saya. Bagi keluarga saya. Terima kasih. Darah-Mu melindungi saya. Darah-Mu membentengi saya. Dari kekuatan jahat yang berusaha terus menerus. Untuk membinasakan, merugikan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu membentengi saya sehingga saya terlindung dari setiap kekuatan-kekuatan jahat itu. Di dalam nama Yesus Kristus, darah-Mu juga adalah jalan yang baru bagi saya sehingga setiap saat saya menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa surga di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Minumlah dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesaya pasal 53 berkata, kejahatan kitalah yang dipikulnya di tubuhnya. Kesengsaraan kita yang dipikul di tubuhnya. Tetapi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pagi hari ini, katakan kepada dirimu atau bagian yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Angkat tangan kananmu dan katakan, saya menerima tubuh yang sehat. Saya sembuh. Haleluya. Mungkin itu keluargamu, katakan, keluarga saya sehat. Keluarga saya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari katakan dengan bersuara, tubuh saya sehat, jiwa saya sehat, roh saya sehat, keluarga saya sehat. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menerima tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang kedua,
engkau sedang mengerjakan sesuatu. Apakah engkau sebagai pelajar, mahasiswa-mahasiswi, sebagai orang tua, Tuhan berikan engkau tanggung jawab untuk bekerja di dalam rumah. Sebagai pengusaha, Tuhan mempercayakan usaha bagimu. Jaminan firman Tuhan bagi orang-orang yang sepakat dengan Dia adalah keberhasilan. Sekali lagi, jaminan Tuhan bagi orang-orang yang sepakat dengan Dia adalah keberhasilan. Firman Tuhan berkata mereka seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya. Tidak ada musim kerugian baginya. Tidak ada musim paceklik baginya. Tuhan berkata ada musim untuk berbuah. Jadi kalau hari ini engkau bekerja keras, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dengan minat yang luar biasa. Dengan antusias yang luar biasa. Karena ada musim bagimu untuk memperoleh hasil yang luar biasa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan berkata, saya adalah orang yang berhasil. Apa yang saya kerjakan berhasil. Saya adalah orang yang berhasil. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keberhasilan bagi setiap umatmu. Studi mereka berhasil. Usaha mereka berhasil. Keluarga mereka berhasil. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Bertambah dan kurang bukan berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menyertai engkau sehingga langkah-langkahmu adalah langkah kemenangan. Langkah-langkahmu adalah langkah keberhasilan. Tuhan menyertai engkau supaya engkau menerobos semua penghalang-penghalang yang ada di depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya keberhasilan adalah bagian kami. Karena firman-Mu telah menjaminnya. Firman-Mu telah memperkatakannya. Dan kami sepakat dengan kebenaran-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Dan kami menerima tubuh yang sehat. Keberhasilan di dalam seluruh aktivitas kami. Haleluya, mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin.